mereka itu nggak kayak, loh Bu, kok Ibu muda terus gitu, nggak penasaran atau gimana? Itu yang menjadi pertanyaan mereka, Mbak. Mereka merasa aneh dengan saya, tapi saya juga nggak tahu kenapa sih saya seperti ini. Saya itu refleks tangannya gini. Iya, terus? Tiba-tiba itu truknya itu berhenti dan truk itu langsung hancur, Mbak. Hanya Mbak Dila kayak gini? Iya. Tiba-tiba truknya itu berhenti lalu hancur. Dan Lalu saya keadaan Mbak Dila? ya, saya ini sehat walafiat, nggak kenapa-napa? kurang suatu apapun. Masya Allah. Dan saya merasa aneh, kenapa sih saya bisa kayak gini? Ada apa dengan saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Family Latlos dan juga Iman Latlos. Alhamdulillah kali ini saya bersama Mbak Isma berada di depan Anda. Dan kali ini kita ada yang baru ya Mbak Isma ya? Iya Om Janim. Yaitu podcast Menguak Misteri. Iya teman-teman, jadi kenapa saya dan Om Janim mengambil ruangan terbuka seperti ini? Ini karena biar suasana mistisnya itu lebih dapet gitu ya Om Janim ya. Mengena gitu ya. Iya teman-teman. Dan ini saya sama Om Janim juga kebetulan sudah kedatangan tamu. Jadi tamu ini itu asalnya dari Jawa Timur. Iya. Jauh ya. Iya Om. Dia itu namanya Mbak Dila. Jadi Mbak Dila ini punya kisah yang lumayan menyeramkan, aneh, tapi lucu juga ya Om Janim ya. Iya, soalnya tadi saya sama Om Janim sempat berbincang-bincang sedikit dengan beliau. Ini untuk mengurangi rasa penasaran kalian, kita langsung panggilkan Kita aja. panggil aja. Mbak Dila, silakan Mbak Dila, masuk Mbak Dila. Ya, tepuk tangan buat Mbak Dila. Gimana kabarnya Mbak Dila? Sehat. Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Oke Mbak Dila, gimana ceritanya ya Mbak Dila ya? Iya, Mbak. Jadi saya ini menjalin hubungan layaknya orang pacaran gitu, Mbak. Tapi ini tuh lebih dari pacaran. Dan saya ini menjalin hubungan ini dengan sosok gaib, Mbak. Sosok gaib? Ya, ini. Oke Mbak Dila, silahkan duduk dulu Mbak Dila, Ya, biar terima lebih kasih, rileks. Mbak. Oke, Biar lebih lirek ya. iya. Mbak Dila tadi bilang dengan sosok gaib. Iya, benar, Mbak. Itu kok Mbak Dila bisa kenal dengan dia itu gimana Mbak? Awal mulanya ceritanya itu gimana Mbak? Jadi gini, Mbak. Waktu itu kan aku lagi di jalan, Mbak. Ketemu sama manusia biasa, layaknya orang biasa pada umumnya, Mbak. Iya. Terus aku berkenalan sama dia. Terus saling canda tawa, terus saling bercerita, dan sering ketemu tuh. Dan akhirnya aku mulai merasa nyaman, sampai aku merasa aku ini mencintai dia, dan kita akhirnya berpacaran dan menjalin hubungan itu, Mbak. Itu waktu bertemu Mbak Dila itu taunya hanya manusia biasa ya Mbak? Iya, Mbak, manusia biasa. Lalu sejak kapan Mbak Dila tahu bahwa dia itu sosok gaib? Saya tahunya ini baru 5 tahun ini, Mbak. Baru 5 tahun ini semenjak bertemu itu? Iya, benar, Mbak. Padahal udah lama banget. Lumayan ini juga ya, lumayan lama juga. Iya, Om. Sudah 5 tahun. Waktu pertama berjumpa itu Mbak Dila waktu masih umur berapa Mbak? Waktu itu saya masih SMA, Mbak. Masih SMA? Iya, masih SMA. Iya, dan saya dengar-dengar katanya Mbak Dila ini umurnya udah 60 tahunan ya, maaf Mbak. Iya, Mbak. Kalau ngomongin umur ya, Mbak, saya malu, Mbak. Saya udah tua. Saya udah 60 tahun sebenarnya. Kok 60 tahun bisa masih semudah ini, Mbak? Iya ya Om Janim Ini ya. seperti kayak 20 tahun gitu ya. Iya, Om. Iya. Jadi sewaktu saya menjalin hubungan dengan sosok gaib ini, saya ini
masih seperti saya yang waktu pertama kali bertemu dengan makhluk gaib ini. Berarti fisiknya itu benar-benar nggak berubah ya Mbak Dila? Iya, dari awal. Masya Allah. Lalu Mbak Dila kan menjalin hubungan dengan dia. Iya, Ini berarti sudah lama banget. sudah lama. Terus Mbak Dila kan punya suami Saya punya suami, Mbak. di dunia nyata. Iya, di dunia nyata. Mbak Dila punya anak. Punya. Saya punya anak 4. 4. Iya. Banyak ya Om Janim ya. Iya. Lumayan banyak. Tapi anak saya dengan Iya? saya malah lebih tua anak saya, Mbak. Dari raut mukanya loh, Mbak. Dari fisiknya gitu Iya. ya. Apa mereka itu nggak kayak, loh Bu, kok Ibu muda terus gitu, nggak penasaran atau Nah, gimana? itu yang menjadi pertanyaan mereka, Mbak. Mereka merasa aneh dengan saya, tapi saya juga nggak tahu kenapa sih saya seperti ini. Mungkin karena Mbak Dila ini masih berhubungan dengan sosok gaibnya kali ya Om ya. Betul sekali, Mbak. Dan mungkin juga saudara-saudara Mbak Dila kayak gitu semua ya. Iya. Penasaran juga, kok aneh gitu. Nah, terus selama itu Mbak Dila itu merasa nyaman sama siapa itu? Sama suami apa sama sosok gaib tersebut? Bicara soal nyaman ya Om, saya lebih nyaman sama sosok gaib daripada suami saya sendiri. Iya. Karena mungkin sosoknya gaib itu nggak pernah tua ya, muda terus, ganteng, Iya. jadi merasa nyaman. Iya. Mbak Dila, Iya. dia juga ikut ke sini ya. Iya. Dia ada di sini, Mbak. Duduk di sampingnya Mbak Dila. Iya, di sini. Tapi dia ketika lihat saya dan Om Janim kayak ketakutan. Dia diam aja nggak mau ngomong. Iya, Iya. iya. Dia sifatnya pendiam, Om. Malu-malu tapi takut gitu ya Om Janim ya. Mungkin karena dia tahu kita siapa ya Om Janim ya. Iya. Mbak Dila, tadi kan kita sudah berbicara sedikit di belakang. Iya. Nih saya tanya sekali lagi. Iya. Mbak Dila benar mau lepas dari dia? Iya, Mbak. Sangat ingin, Mbak. Sudah yakin? Yakin. Baik Mbak, insya Allah saya sama Om Janim bantu Mbak Dila. Tapi semua itu ada konsekuensinya. Apa tuh, Mbak? Mbak Dila akan menjadi manusia yang seharusnya, dan Mbak Dila akan menjadi tua. Iya, Mbak. Memang yang saya inginkan ini, saya ingin menjadi manusia normal pada umumnya, Mbak. Bukan seperti ini. Tapi itu perlu waktu Mbak. Mungkin sekitar 1 tahun ya Om Janim ya. 1 tahun, mudah-mudahan Iya. bisa cepat ya. Iya, yang saya harapkan sih bisa lebih cepat. Iya. Amin. Ya udah, Mbak, saya boleh berinteraksi dengan dia? Iya, Mbak. Boleh. Silakan, Mbak. Oke. Kamu kenapa tertarik dengan Mbak Dila? Permainan. Kenapa nggak sama yang lain? Mbak Dila, Iya, Mbak. saya mau nanya sesuatu ke Mbak Dila. Mbak Dila ingat nggak pernah melakukan sebuah permainan? Permainan. Iya, permainan itu jalangkung. Cewang. Diingat-ingat terus Mbak. Ingat nggak? Kalau nggak salah itu ada 5 orang. Termasuk Mbak Dila. Semua ya, Mbak. Iya, Mbak. Saya ingat. Ingat? Iya. Waktu itu saya main jelangkung bersama 5 orang teman saya. Ha-ha. Dan itu perempuan semua, Mbak. Iya. Iya. Lalu jalangkungnya itu diem aja. Iya, diam, tidak bergerak sama sekali. Dan Mbak Dila sama teman-teman tinggalin jalangkungnya. Iya. Kita semua pergi dari situ. Mbak Dila, asal Mbak Dila tahu ya, sebenarnya jelangkung itu sudah ada yang mengisi. Sudah ada yang mengisi. Iya. Mbak Dila Siapa? tahu siapa itu? Enggak, Mbak. Kekasihnya Mbak, yang dari Dia? kenapa diem aja nggak menuliskan sesuatu, itu karena sifat dia yang pendiam. Jadi gitu, Mbak. Iya, jadi dia itu suka ke Mbak Dila karena ada sesuatu yang sama. Apa itu, Mbak?
garis tangan Mbak Dila? Garis tangan saya? Iya. Berarti garis tangannya itu sama ya Mbak Dila sama sosok ini? Iya Om Janim. Makanya sosok tersebut lebih suka ke Mbak Dila, bukan ke teman-temannya Mbak Dila. Karena di antara mereka itu cuma Mbak Dila aja yang sama. Hanya saya, Mbak. Iya, dari situ dia udah kayak cinta sama Mbak Dila. Makanya dia sampai menjelma sebagai manusia untuk mendekati Mbak Dila. Dan kemana-mana selalu mengikuti Mbak Dila ya? Mbak Dila pernah nggak melihat sesuatu yang aneh dari dia? Sesuatu yang aneh? Ya. Iya, Mbak. Pernah. Apa? Waktu itu saya melihat dia sedang menghisap darah manusia, Mbak. Menghisap? Darah manusia? Iya, ini Mbak Dila nggak takut? Enggak. Karena dia itu menghisapnya secara perlahan, Mbak. Om. Oh. Berarti secara perlahan menghisapnya gitu? Iya. Iya, saya juga pernah dengar kalau soal itu. Jadi teman-teman kalau itu ya, menghisapnya itu berbeda. Jadi misalkan kita sedang sujud, terus kita berdiri, tiba-tiba kita merasakan pusing, disitulah sosok menghisap darah kita. Jadi beda dengan yang kalau kita lagi sholat ya Mbak Isma ya? Iya Om. Jadi kalau kita sholat sujud, kita berdiri itu biasanya nggak apa-apa, nggak merasakan pusing. Karena kita itu sedang menghadap ke yang maha kuasa. Iya. Seperti itu. Iya Mbak Dila kan sudah tahu nih ya bahwa kekasih Mbak Dila itu dari alam goib. Iya. Nah, di situ Mbak Dila pernah nggak diajak ke sana? Iya, Mbak. Saya pernah. Pernah? Iya. Sering? Sering, Mbak. Yang Mbak Dila lihat apa di sana? Di sana itu beda banget sama di dunia, Mbak. Di sana itu seperti istana, megah sekali. Sangat bagus. Iya, Mbak. Seperti Sangat kerajaan bagus. gitu ya Mbak? Iya, benar. Seperti kerajaan. Di sana juga ada pelayan-pelayan yang siap melayani. Cantik-cantik. Pelayannya justru cantik-cantik Iya, di sana ya, cantik-cantik Mbak? banget ya. Nah, kalau Mbak Dila ke sana itu ada yang berubah nggak? Kalau misalkan ya Mbak Dila di dunia menggunakan pakaian seperti ini, Iya. di sana? Di sana itu langsung berubah pakaiannya menjadi bagus, Mbak. Layaknya seorang putri, Mbak. Wow. Jadi otomatis Mbak Iya. Dila itu langsung berubah ya pakaiannya ya. Berarti benar-benar memang kayak seorang putri. Iya, langsung seketika itu berubah. Iya. Iya ya. Terus Mbak Dila ketika berada di alam gaibnya ya, pernah nggak melihat ada manusia lain selain Mbak Dila? Iya, ada, Mbak. Ada? Iya. Yang Mbak lihat apa? Di sana itu ada manusia seperti saya. Dan di sana itu ada yang sedih, ada yang senang, Mbak. Ada yang sedih dan juga ada yang senang Iya. juga gitu, seperti itu. Itu yang sedihnya itu seperti apa Mbak? Kalau yang sedih di sana itu mereka itu diikat pakai rantai, Om. Hah? Iya, diikat pakai rantai, Mbak. Di rantai? Iya, benar-benar dirantai. Seperti Seperti hewan peliharaan. Menakutkan sekali. Dan dia itu di sana harus selalu apa ya, Mbak, bahasanya itu? menuruti. Iya. Iya benar. Menuruti semua yang diperintahkan oleh sosok gaib tersebut. Memang dia melakukan apa, Mbak? Iya, karena dia itu melakukan pesugihan, Mbak, sewaktu di dunia itu. Jadi ketika di alam goib, manusia tersebut itu teman-teman di sana itu kayak harus nurut sama sosoknya di sana. Iya. Karena udah digantikan dengan semua yang diinginkan, kayak misalkan ingin kaya gitu ya, Mbak. Iya. Kalau itu pesugihan ya Mbak ya? Iya, Iya, untuk itu pesugihan. termasuk. Pesugihan. Iya. Dan di sana itu dia seperti dirantai gitu ya. Mm-mm. Jadi jadikan budak seperti Iya. itu. Iya. Jadi itu ditukar dengan kekayaan yang dia miliki. Iya, Om Janim. Lalu Mbak Dila bilang ada yang bahagia. Iya, Itu ada yang bahagianya bahagia. seperti apa, Mbak? Seperti saya ini, Mbak. Selalu merasa dilindungi, selalu tercukupi. Semua yang saya inginkan selalu saya dapat, Mbak. Selalu bahagia intinya. Berarti ada yang lain ya, manusia yang lain yang Iya. melakukan hubungan dengan sosok. Sosok gaib tersebut. Iya. Jadi itu waktu di alam dunia ya, alam kita sekarang ke alam gaib itu ada waktunya, beda nggak gitu waktunya? Iya, beda, Om. Berbeda. Waktunya berapa lama gitu? Misalnya nih, di dunia ini 2 jam.
Kalau bisa di sana itu 2 detik. Wow. Lebih singkat sekali gitu. Iya. Bisa kalau misalnya ya. Iya, lebih singkat ya Om Jenim ya. Iya Mbak, sangat singkat. Ketika Mbak Dila ke sana itu memerlukan waktu yang lama enggak? Enggak Mbak, Enggak. hanya dalam 1 kedipan mata saya sudah sampai di sana Mbak. Wow. Luar biasa ya. Om Cuma Jenim. 1 kedipan mata Iya. sudah berada di sana. Iya. Tapi kan cepet banget. Kenapa kamu liatin saya terus? Apaan sih kamu? Kok lirik-lirik ke Mbak Isma terus? Aku cemburu tahu. Gak usah kayak gitu. Au. Is, duduk kamu, duduk. Jangan macam-macam sama Mbak Isma kamu. Duduk. Duduk. Jangan kurang ajar. Aduh. Dia nggak tahu kita Mbak Isma kayak gitu. Kamu jangan macem-macem ya. Saya tahu kamu siapa. Dari tadi saya baik-baik karena saya menghormati Mbak Dila yang berada di sini. Saya juga bisa loh menghancurkan kamu kapan aja. Jangan macam-macam kamu. Astagfirullahaladzim. Duduk di situ. Astagfirullahaladzim. Diusir sama Mbak Isma tadi. Mbak Dila, Iya Mbak, Mbak Dila kan punya suami juga ya? iya saya punya suami. Iya. Lalu bagaimana Mbak Dila kok bisa menjalin hubungan dengan sosok gaib juga yang Mbak Dila rasakan itu apa? Apakah lebih nyaman dengan suami Mbak sendiri atau dengan kekasih yang dari alam gaibnya? Bicara soal nyaman nih Mbak, kalau nyaman itu bener-bener nyaman sama sosok gaib ini sih dibanding suami saya sendiri. Oh ya jelas. Udah nyaman sama pacar gaibnya ini karena dia nggak pernah tua. Iya Lain bener dengan Om. suaminya ini yang dalam nyata. Kan umurnya udah berapa sekarang? Pasti udah tua. Mungkin seumuran saya lebih kayaknya. Berarti memang lebih nyaman dengan Iya. yang muda. Lebih nyaman, lebih nikmat banget. Wow, Iya. lebih nikmat Om. Iya, sangat nikmat. Berarti Om Jani melewat ini kalah. Lewat saya kalah. Saya kan udah tua. Iya. Lalu Mbak Dila pernah kayak merasakan hal yang aneh lainnya lagi nggak? Kayak sesuatu yang nggak terduga. Iya Mbak, saya mau cerita nih Mbak. Kenapa? Waktu itu saya lagi di jalan tuh Mbak, saya mau nyebrang. Nah tiba-tiba itu ada truk. Saya itu nggak tahu ada truk dan saya itu refleks tangannya gini. Iya terus? Tiba-tiba itu truknya itu berhenti dan truk itu langsung hancur Mbak. Hanya Mbak Dila kayak gini? Iya. Tiba-tiba truknya itu berhenti lalu hancur. Hancur. Dan Lalu saya keadaan Mbak Dila? ya saya ini sehat walafiat, nggak kurang suatu apapun. Masya Allah. Dan saya merasa aneh, kenapa sih saya bisa kayak gini? Ada apa dengan saya? Ya, karena Mbak ini didampingi sama sosok pacar gaibnya itu. Makanya nggak terjadi apa-apa sama Mbak Dila. Iya, dari situ Mbak Dila. Karena dilindungin. Ya kalau Mbak Dila mau terjadi apa-apa, dia itu selalu siap siaga untuk menolong Mbak Dila. Makanya Mbak Dila bisa kayak gitu. Berarti ini semua dari dia Mbak? Dari dia. Mbak Dila nggak pernah merasa disakiti sama dia. Enggak Mbak, saya nggak pernah sama sekali disakitin sama dia. Malah kalau sama suami saya nih Mbak, saya malah sering cekcok Mbak. Suami saya malah sering kasar sama saya Mbak. Justru malah dengan suami asli di dunia nyata ya yang lebih banyak cekcoknya. Iya, bener Mbak. Ini Mbak Dila beneran mau lepas dari dia? Iya Mbak, saya butuh bantuan Mbak Isma dan Om Jamil. Saya ingin sekali lepas dari ini Mbak. Tolong Mbak, bantu saya lepas dari ini Mbak. Tolong Mbak, tolong Jadi Om. Mbak Dila ini udah ikhlas gitu, ingin melepaskan, benar-benar lepas dari Iya. dia. Saya ikhlas. Ya, Saya pengen jadi manusia normal pada umumnya Mbak. Iya, saya sama Mbak Dila dan Om Janim nanti saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melepaskan dia dari Mbak Dila. Ini suami sama anak Mbak dia ini tahu nggak kalau
Mbak Dila ini punya kekasih gaib? Suami dan anak saya Betul. sebenarnya mereka tahu. Sebenarnya mereka tahu. Cuman mungkin nggak bisa ini ya, apa namanya? Soalnya Bisa sikap ngomong saya apa-apa. juga beda gitu. Saya menemukan aneh. Mbak Di, Mbak Isma, kenapa Mas Foto? saya jadi penasaran itu sosoknya seperti apa sih Mbak? Mbak Isma kan ya tadi interaksi, tapi kita itu sebagai penonton jadi penasaran Mbak, soalnya kita nggak dengar langsung dari sosoknya. Gimana kalau Mbak Isma itu masukin sosoknya ke dalam tubuhnya Om Jenny biar interaksi langsung gitu Mbak? Oke. Jadi Mas Foto pengen tahu juga gitu ya, seperti apa? Iya Om, betul Om. Oke. Ya udah kalau begitu saya perlu bantuannya Om Jani berarti. Siap, Mbak Isma. Oke, Mbak Dila, berhubung Mas Woto mungkin juga teman-teman ingin tahu bagaimana interaksi secara langsung dengan dia. Nanti saya mohon izin untuk berinteraksi dengan dia, tapi saya masukkan ke badannya Om Janim. Boleh? Boleh, Mbak. Oke, ya udah ayo Om Janim sekarang aja. Teman-teman, kalian tunggu ini ya. Ini akan dilanjutkan di Manlaslos ya. Nanti saya akan melakukan interaksi dengan dia yang saya masukkan ke badannya Om Janim. Oke, siap. Oke? Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, Kenapa? nggak mungkin, nggak mungkin. Ya Allah, Mbak Dila. Mbak. Kenapa kamu liatin saya terus? Apaan sih kamu? Kok ngelirik-ngelirik ke Mbak Isma terus? Aku cemburu tahu. Gak usah kayak gitu. Oh, Is, duduk kamu, duduk. Jangan macam-macam sama Mbak Isma kamu, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Iman Laslos. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Om Janim bersama Mbak Isma Iya, di podcast Menguak misteri. Misteri. Dan kali ini Mbak Isma akan memasukkan sosok gaib yang ada di sini. Ini kekasihnya Mbak Dila ya. Iya, Om. Dan silakan Bisma, coba untuk memasukkannya ke dalam tubuh saya. Oke, Om Janim. Iya, teman-teman, mungkin tadi ya kita udah berbincang-bincang di Family Laslos, dan kali ini di sini saya akan melanjutkan karena tadi Mas Woto bilang katanya pengen tahu interaksi langsung dengan sosok tersebut. Jadi di sini saya perlu Om Janim. Mbak Dila, sebelumnya saya mohon izin berinteraksi lagi dengan dia, Iya, Mbak. tapi Silahkan. kali ini saya akan masukkan dia ke badannya Om Janim, boleh? Boleh, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Dila. Sama-sama, Mbak. Om Janim udah siap? Siap, Mbak. Kita mulai sekarang ya Om Janim ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Ini kekasih Mbak Dila sudah masuk ke badannya Om Janim. Jadi dia memang seperti ini, terlihat gagah ya, seperti seorang raja. Kenapa? Kenapa liatin saya? Kamu mau jadi istri saya? Istri? Betul. Tidak, terima kasih. Kenapa nggak mau? Saya nggak mau punya suami kayak kamu. Apapun yang kamu inginkan akan saya turuti. Enggak. Dan kamu akan saya beri kekuatan agar kamu bisa mengatur dunia ini. Enggak. Di dunia ini itu sudah ada yang mengatur. Dan sekali lagi saya bilang, saya nggak mau jadi istri kamu. Karena saya nggak mau punya suami yang matanya itu lebih dari 2.
Kenapa Mbak? Lebih dari 2 Mbak. Iya Mbak Dila. Nggak mungkin Mbak, dia ini tampan, dia ini sangat rupawan. Iya, itu yang dilihat sama Mbak Dila. Tapi sebenarnya muka dia itu sangat buruk. Dan mukanya itu lebih dari 2. Kamu jangan mempengaruhi istri saya. Saya tidak mempengaruhinya. Tapi inilah keadaan yang sebenarnya. Dan Mbak Dila juga harus tahu, dia sudah termasuk golongan jin. Golongan jin Iya, Mbak. banyak sekali tipu muslihat yang dia bisa lakukan. Makanya Mbak Dila bisa melihat dia itu ganteng, rupawan. Iya, sangat tampan Mbak. Iya, karena itu semua tipu muslihat dia. Sudah saya bilang, jangan menghasut istri saya. Dia akan saya bawa ke tempat saya, ke kerajaan saya. Karena dia sudah menjadi ratu di sana. Saya nggak akan pernah mengizinkan kamu bawa Mbak Dila. Dan kamu kenapa ingin lepas dari saya? Saya ingin menjadi manusia normal. Kamu sudah hidup enak. Sudah menjadi ratu di sana. Apalagi yang kamu inginkan? Saya ingin menjadi manusia yang seutuhnya, bukan seperti ini. Kamu dengar sendiri kan? Tapi kan kamu sudah merasa nyaman bersama saya. Tapi bukan ini yang saya mau. Dia sekarang pengen hidup normal, ingin menjadi manusia yang seharusnya. Iya Mbak. Jadi kamu lepaskanlah Mbak Dila. Tidak bisa. Dia harus tetap jadi istri saya. Jadi ratu saya di sana. Saya tahu kok Mbak Dila udah jadi wanitamu yang keberapa kali. Saya tahu. Jangan percaya sama omongannya. Mbak Dila, Iya Mbak. Mbak Dila itu sudah menjadi wanita dia yang sekian kalinya. Nggak mungkin Mbak. Iya Mbak Dila, jika nanti Mbak Dila suatu saat nanti meninggal, dia akan menjadi tampan, bahkan lebih tampan dari yang Mbak Dila tahu, untuk mencari pengganti Mbak Dila, mencari korban lain. Sekejam itukah Mbak? Iya Mbak Dila, ini yang sebenarnya. Saya mau melepaskan dia, asal kamu jadi gantinya. Saya nggak akan pernah mau jadi gantinya. Kamu harus mau. Saya nggak mau. Apapun yang kamu inginkan, pasti akan saya turuti. Saya bisa kok, bisa cari sendiri, tanpa harus menjadi istri kamu. Kekuatan, ilmu, kekayaan akan kamu dapatkan. Enggak. Apapun yang kamu berikan, saya nggak mau nerima. Terima kasih. Ilmu yang saya punya, ini ya yang diberikan dan saya bersyukur. Saya nggak mau dapat ilmu dengan cara seperti ini. Apalagi harus jadi istri kamu. Apa mau kamu sekarang? Saya hanya cuma mau kamu berhenti melakukan ini dan melepaskan Mbak Dila. Tidak bisa. Karena dia sudah terikat sama saya. Bantu saya Mbak. Bantu saya Mbak. Iya Mbak Dila. Dia sudah terikat dengan kamu. Terikat apa? Karena dia sudah merasa nyaman bersama saya. Nyaman. Lalu dia istri kamu? Betul. Iya. Tapi pernikahan kalian nggak sah. Kalian tidak menikah secara agama. Terus apa yang kamu inginkan sekarang? Ingin melawan saya? Kalau kamu mau seperti itu, saya berani. Ini demi membantu Mbak Dila. Karena Mbak Dila ingin lepas dari kamu. Iya Mbak. Saya ingin lepas. Kalau kamu lepas dari saya, pasti kamu akan tua. Akan berubah. Tidak akan secantik sekarang ini. Yang saya ingin menjadi manusia normal. Kamu dengar sendiri kan, Mbak Dila ingin apa? Astagfirullahaladzim. Mbak Dila, Iya Mbak. Mbak Dila yakin? Iya Mbak, saya yakin. Muka dia benar-benar buruk loh Mbak. Nggak mungkin Mbak. Dia tampan. Coba Mbak, buktiin Mbak. Kalau dia emang buruk Mbak. Buktikan. Iya Mbak. Mbak Dila ingin tahu dia seperti apa.
Iya Mbak, Ingin lihat dia seperti apa Iya. wajahnya. sangat ingin Mbak. Mbak Dila yakin. Yakin. Tapi Mbak Dila jangan nangis ya. Kenapa? Kenapa Mbak Isma bilang saya nangis? Iya. Karena jika nanti Mbak Dila tahu wajah asli dia, saya nggak mau kalau Mbak Dila menangis ataupun menyesal. Kenapa Mbak? Iya. Karena muka dia itu sangat buruk Mbak Dila. Buruk banget Mbak. Seburuk itukah Mbak? Iya. Buruk banget. Makanya saya nggak mau kalau Mbak Dila menyesal sudah menjalani hubungan dengan dia. Mbak Dila yakin? Kenapa kamu liatin terus? Kalau kamu ingin lepas dari saya, anak dan suami kamu akan saya bawa ke alam saya, termasuk kamu juga. Akan saya jadikan budak di tempat saya. Kenapa kamu kejam sekali terhadap saya? Karena kamu ingin lepas dari saya. Enggak. Saya nggak akan izinin kamu membawa semua orang, termasuk keluarga dia. Karena mereka sudah memakan harta yang saya berikan kepada mereka. Jadi Tolong itu imbal saya. baliknya. Jadi dia bersama anak dan suaminya harus ikut bersama saya untuk jadikan budak di tempat saya. Enggak. Suami dan anak-anak dia itu punya hak untuk menjalani kehidupannya di dunia nyata. Dan apapun yang sudah kamu berikan, itu kan kamu yang memberikan. Tapi mereka itu mau. Dia bersama anak-anak juga mau memakan harta yang saya berikan. Dan dia merasa nyaman bersama saya. Saya tetap nggak akan mengizinkan. Dan kalau kamu tetap bersikukuh kayak gitu, hadapi saya dulu. Coba saja kalau kamu berani melawan saya. Yakin? Saya seorang raja di kerajaan saya. Iya, kamu memang seorang raja. Tapi di kerajaan, bukan di sini. Kamu itu hanya golongan jin. Kenapa? Sekarang apa mau kamu? Inginku cuma satu. Lepaskan Mbak Dila. Tidak bisa. Dia harus tetap menjadi. Dan akan saya tetap bawa ke sana, ke alam saya. Enggak. Tolong saya Mbak. Tolong saya Mbak. Saya ingin lepas dari dia Mbak. Tolong Mbak. Iya Mbak Dila, saya bantuin. Tapi Mbak Dila yang sabar ya. Kita pelan-pelan. Kita Ya Mbak Dila harus sabar. Ada apa? Sudah saya bilang, kamu jangan menghasut istri saya. Enggak. Saya enggak menghasut dia. Saya di sini cuma bantu dia. Selagi saya bisa bantu, saya pasti akan membantu dia. Kalau begitu, kamu berhadapan dengan saya. Oke. Mbak Dila, Iya Mbak. sekarang saya nanya sekali lagi ke Mbak Dila. Mbak Dila masih mau lihat dia? Iya Mbak. Saya ingin tahu siapa dia sebenarnya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim ya Mbak. Saya coba buka mata batin Mbak Dila. Tapi ingat, Mbak Dila jangan kaget. Mungkin ini pertama kalinya Mbak Dila lihat wajah asli dia. Iya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Pejamkan matanya Mbak Dila. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
matanya Mbak Dila. Itu kekasih Mbak Dila yang Mbak Dila bilang tampan. Dia? Mbak, Nggak mungkin. Mbak jangan nangis Mbak. Mbak Dila, Mbak Dila, Mbak Dila, Mbak Dila, Mbak Dila, Mbak, astagfirullahaladzim. Teman-teman ini Mbak Dila pingsan mungkin karena kaget. Mbak Dila, aduh, Om Janim, Mbak Dila, Mbak Dila, Mas Foto, ada sesuatu nggak Mas Foto? Mbak Dila, Ya, Mbak. iya Mas Foto. Mbak Dila, Mbak sadar Mbak? Mbak Dila, di mana Mas? Ini, Mbak. Mbak Dila kenapa? Mbak Isma, Mbak Dila pingsan Om. kok saya capek banget rasanya ya? Mbak Dila, Mbak sadar Mbak? Mbak Dila, alhamdulillah. Mbak Dila, Gimana Mbak Dila? Mbak Dila, Itu tadi dia, Mbak. iya, itu kekasih Mbak Dila. Dia masih ada di sini Mbak. Duduk di sampingnya Mbak Dila. Nggak mungkin. Mbak Dila, Nggak mungkin. kenapa Mbak sih? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya Allah, Mbak Dila, Mbak Dila, Nggak mungkin, Mbak. Mbak Dila, Mbak Dila, Mbak jangan nangis ya. Saya tutup mata batinnya lagi ya Mbak Dila ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mbak Dila, buka matanya nggak apa-apa. Buka matanya Mbak Dila nggak apa-apa. Udah. Sudah duduk lagi Mbak, sudah tenang dulu. Mbak Dila duduk sini aja nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Kita harus mengirim sosok ini Mbak Isma. Kita harus hancurkan sosok ini. Ya Om. Oke Mbak Isma, Mas Woto, tolong doanya ya supaya sosok ini bisa kita hilangkan, bisa kita hancurkan, dan Iya. tidak bisa mengganggu lagi orang lain. Baik. Mbak Dila sudah beneran ikhlaskan ingin lepas dari dia. Iya, Mbak. Saya sama Om Janim akan melepaskan Mbak Dila dari dia. Iya, Mbak. Saya hancurkan dia ya Mbak Dila ya. Iya, Mbak. Silahkan, Mbak. Mbak Dilo udah ikhlas ya? Iya, Iya, udah Mbak. ikhlas. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah Om Janim. Kita tinggal nyembuhin Mbak Dila. Iya. Ini telapak tangannya yang kembar sama dia, kita ini Mbak Isma. Ini harus kita hilangkan Mbak. Iya ini Om Janim. Mbak, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Allah. Coba. Allahu Akbar. Alhamdulillah Om Janim. Masih ada satu lagi Mbak. Iya. Ilmu yang ada dalam tubuh yang membuat dia nggak bisa tua harus kita keluarkan juga. Iya Om. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mbak Dila. Mbak Dila. Mbak, syahadat 3 kali Mbak Dila. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mbak Dila. Coba dikasih minum Mbak.
Cuci minum dulu. Mbak minum, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, jadi Mbak Dila ini udah lepas dari bekas kainnya. Alhamdulillah sosok yang bersama Mbak Dila kesini juga udah kita hancurkan. Iya, Mbak Dila. Gimana sekarang perasaannya Mbak Dila? Udah rileks. Udah rileks ya? Iya. Alhamdulillah. Insya Allah setelah ini Mbak Dila akan menjalani kehidupan Mbak Dila sebagai manusia yang seharusnya. Tapi yang seperti tadi saya bilang perlu waktu. Kemungkinan tahun, ya? Iya, kemungkinan 1 Mudah-mudahan tahun. bisa lebih cepat lagi. Yang Insya Allah kami akan bantu doa dari sini. Iya, yang kita harapkan Lebih sih cepat. seperti itu Mbak Dila. Iya, Mbak. Yang Dan penting soal sosok yang tadi itu Mbak ya, pemirsa, jadi sosoknya itu, jadi matanya itu ada 4 ya, jadi di atas ini ada 2 lagi matanya. iya tadi Mbak Dila udah Iya. lihat sendiri, udah Benar. tahu. Astagfirullahaladzim. Apalagi bibirnya itu kayak Jadi moncong gitu mas, bibirnya mas kameramen. Alhamdulillah sudah kita hilangkan, dan mudah-mudahan ke depannya Mbak Dila ini bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah amin. Subhanahu wa Ta'ala, Iya, agar tidak bisa dirasukin oleh sosok apapun. iya Intinya Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih Om atas Iya. bantuannya. Tanpa kalian, saya tidak mungkin terbebas dari situasi ini. Iya Mbak Dila, saya sama Om Janim juga bisa seperti ini karena dibantu juga sama yang di atas ya Om Janim ya. Iya betul sekali. Mm-mm. Kita cuma menolong ya. Iya, yang penting setelah ini Mbak Dila lebih mendekatkan diri. Iya, siap. Iya, dan buat keluarganya Mbak Dila, jangan kaget ketika nanti lihat Mbak Dila sudah berubah menua. Semuanya ada buktinya kok di sini. Bisa nonton videonya. Ada videonya. Mungkin nanti juga anak-anaknya Mbak Dila akan kaget, suaminya. Mbak Dila udah siap kan untuk semua itu? Siap. Keluarganya harus selalu selawat, berhindar dari hal yang salah. Terima kasih sekali lagi ya, Mbak. Iya Mbak Dila. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya mudah-mudahan sehat selalu buat Mbak Dila ya, dan keluarga. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi hal yang seperti ini. Bisa. Duduk aja Mbak Dila. Iya, terima kasih. Iya. Alhamdulillah ini teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada cerita atau mungkin kalian ingin berbagi kisah kalian, kalian bisa langsung DM aja Betul sekali. atau bisa WA di nomor endorsement di bawah ya di biodatanya. Oke pemirsa, mungkin pertemuan kita kali ini kami cukup sampai di sini dulu. Iya. Saya Om Janin bersama Mbak Isma dan juga Mbak Dila. serta kru semua. Mohon pamit. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.